Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Kita masih bertemu dalam pembelajaran tentang waktu. Ini adalah bagian terakhir, yaitu bagian 3. Anak-anak, sekarang kita membuat kegiatan rutin. Kita tulis kegiatan dari bangun tidur sampai dengan tidur. Kita membandingkan antara kamu dan teman kamu ya. Jadi ada 2 orang yang kita buat. Yang pertama, kolom sebelah kiri adalah kegiatanmu sendiri. Dan kolom sebelah kanan adalah sahabatmu. Salah satu, siapa saja boleh ya. Kemudian kita lihat di kolom time itu isinya jam. Pukul berapa kalian melakukan sebuah kegiatan. Kemudian di kolom kanan, di kolom activities itu adalah kegiatan yang dilakukan. Semua ditulis dalam bahasa Inggris. Contohnya, yang pertama, pukul 5.00 pukul 5 pagi, kalian wake up. Wake up itu bangun tidur ya. Kemudian, di kolom sebelah kanan, sahabatmu itu dia bangun pukul 4.30. Jadi jangan menggunakan jam yang berbeda, yang sama ya. Kita usahakan jamnya berbeda. Kemudian nomor 2, setelah bangun tidur, kamu pada pukul 5:10 do morning prayer, sholat subuh. Nah, sahabatmu sholat subuhnya pukul 05.15. Kemudian kegiatan selanjutnya, pada pukul 5:25 kamu take a bath atau mandi. Sementara sahabatmu mandinya pukul 5.30. Lengkapi kolom ini sampai kalian tidur kembali pukul 9 malam atau 8.30 malam hari, yang jelas sampai kalian tidur. Anak-anak, tolong perhatikan baik-baik bentuk tulisannya. Antara you, kamu, dan teman kamu ada tulisan yang berbeda. Kita lihat dari yang pertama. Kalau you itu wake up, tapi teman kamu itu wakes up. Ya, ada S-nya. Kemudian, ketika kamu, you itu do morning prayer, teman kamu does. Ketika kamu take a bath, teman kamu takes a bath. Jadi ada perbedaan di situ. Ya, kenapa? Karena you itu diikuti oleh kata kerja pertama tanpa huruf S. Sementara your friend, teman kamu itu, mungkin dia seorang laki-laki atau he, mungkin dia seorang perempuan atau she, maka kata kerja satunya ditambahkan dengan huruf S atau ES. Di sini bedanya. Kita lihat penjelasannya. Nomor 1, I usually wake up. Kalau kita menggunakan you atau I, kata kerjanya tanpa huruf S, at 5 o'clock. Untuk menyatakan jam, kita menggunakan preposisi at. Ya, at 5 o'clock in the morning. Kemudian, karena kita tadi membandingkan, my friend usually wakes up, ada S-nya, at 4:30. Nomor 2, I usually do morning prayer. Aku biasanya melakukan sholat subuh at 5:10 in the morning. Sementara my friend usually does morning prayer at 5:15 in the morning. Berikutnya kita mengenal tentang bulan, telling the month.
Kita perhatikan tulisannya. Months of the year dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris bedanya hanya tipis. Kita lihat dari Januari, kalau tulisannya Januari bahasa Indonesia itu pakai I, Januari, Februari, Juli itu pakai I. Kita di bahasa Inggris I-nya diganti dengan huruf Y. Kemudian Maret tulisannya berbeda ya, M-A-R-C-H. Aprilnya sama. Mei-nya diganti dengan M-A-Y, Juninya I diganti dengan E. Kemudian Juli tadi sudah. Agustusnya tulisannya seperti ini, A-Ugust tulisannya. Septembernya sama, Oktobernya K diganti dengan C. Novembernya sama, Desembernya S diganti dengan C. Itu tulisannya seperti itu. Sekarang membacanya, dengarkan baik-baik, nanti ditirukan sendiri-sendiri. Ya, saya baca mulai dari Januari, tolong dengarkan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Jadi untuk bulan September sampai Desember ini, meskipun ada huruf R di belakang, tetapi ketika mengucapkan huruf R tersebut tidak jelas. Sementara untuk bulan Agustus, karena di huruf terakhir ada T, maka juga harus berbunyi. August. Seperti itu. Silakan berlatih membaca sendiri ya. Ketika kita belajar dengan bulan, telling the month, ada beberapa istilah yang harus kita kenal, yaitu term of the month. Yang pertama, this month, artinya bulan ini. Kemudian last month, bulan lalu. Kemudian ada next month, bulan depan. Kemudian ada juga the last month, ya. Kalau last month itu bulan yang lalu, kalau the last month adalah bulan terakhir. Berarti kalau ada the last month of the year, itu jawabannya adalah Desember. Kemudian kita juga masih berhubungan dengan kata before, sebelum, dan kita berhubungan dengan kata after, setelah. Nah, bagaimana kita menggunakan istilah-istilah yang tadi? Ini adalah contohnya. This month is April. Kalau this month dengan is, perhatikan warna merah juga ya. Last month was March. Bulan ini adalah bulan April. Bulan yang lalu adalah bulan Maret. Ketika kita berbicara dengan this month, kita menggunakan to be is. Kemudian is, next month juga is. Kemudian kalau last month, kita menggunakan to be was, kata kerja kedua. Nomor 2, this month is April. Bulan ini bulan April. Next month is May. Bulan depan adalah bulan Mei. Last month was June. Bulan yang lalu adalah bulan Juni. This month is July. Bulan ini adalah bulan Juli. Last month was May. Bulan yang lalu bulan Mei. Next month is July. Kalau bulan yang lalu itu Mei, berarti bulan ini adalah Juni. Bulan depan adalah Juli. The first month of the year, bulan pertama dari tahun adalah January. And the last month of the year, bulan terakhir dalam tahun, is December. Untuk tanggalnya kemarin sudah di video yang lalu, telling the date, kita sudah. Anak-anak bisa membacanya sendiri, ini ada di buku paket. Ya, jadi kita tidak membaca ini lagi, silakan baca
di buku paket seperti yang di video yang lalu. Sekarang kita belajar menulis dan membaca tanggal dan bulan. Contoh yang pertama, tanggal 29 itu ada hurufnya TH, itu dibaca the 29th, kemudian di bulannya Januari. Kalau kita menulis seperti ini, anggap saja ini adalah hari ulang tahun kita ya, hari ulang tahun saya. Maka saya akan mengatakan my birthday is in January. Perhatikan untuk bulan itu menggunakan preposisi in. Kalau tadi jam kita menggunakan preposisi at ya. Saya ulangi lagi. My birthday is in January. It is on the 29th of January. Untuk tanggal dan hari kita menggunakan preposisi on. Ya, jadi kalimat kedua, it is on the 29th. Jangan lupa meletakkan kata of sebelum bulan. 29th of January. Kemudian contoh yang kedua, tanggalnya 15 itu dibaca the 15th, bulannya Agustus. My birthday is in August. It is on the 15th of August. Nah, kalian tulis tanggal lahir kalian berapa, tanggal lahir adik kalian atau ibunya. Silahkan belajar supaya bisa menuliskan. Jangan lupa untuk mengingat in, on, at. Selanjutnya kita mengenal tanggal-tanggal yang harus kita ingat, yaitu tanggal nasional. National dates in Indonesia. Ada beberapa tanggal yang harus kalian ingat karena tanggal ini merupakan tanggal hari besar nasional. Misalnya pada tanggal 21 April itu ada hari Kartini. Kemudian tanggal 22 April itu hari bumi. Kemudian tanggal 1 Mei itu hari buruh. Kemudian tanggal 2 Mei adalah hari pendidikan nasional. Tanggal 20 Mei adalah hari kebangkitan nasional. Kemudian tanggal 22 Mei itu hari peringatan reformasi. Tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila atau Hari Pancasila. Kemudian tanggal 22 Juli adalah Hari Anak Nasional. Kemudian 17 Agustus adalah Hari Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 2 Oktober adalah Hari Batik. Tanggal 5 Oktober adalah Hari Tentara Nasional Indonesia. Tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda. Tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Dan tanggal 22 Desember adalah Hari Ibu. Dari sekian hari ini, yang paling sering keluar dalam tes adalah National Education Day, tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Kemudian National Awakening Day, tanggal 20, Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian ada Pancasila Day. Kemudian Independence Day, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan. Kemudian, nah ini tanggal 28, Youth Pledge Day. Ini hari-hari yang sering dikeluarkan dalam tes baik mid semester ataupun semester akhir. Nah, bagaimana kita melakukan percakapan dengan hari-hari nasional ini? Nah, kita lihat contohnya. When do we celebrate Kartini Day? Kapan kita merayakan Hari Kartini? Jawabnya, Kartini Day is in April. Perhatikan kita mengenal bulan dulu ya. Kartini Day is in April.
It is on the 21st of April. Untuk hari selanjutnya, silahkan membuat percakapan seperti ini dari Earth Day sampai dengan Mother's Day. Silahkan dikerjakan di buku tugas. Pelajaran terakhir adalah membaca tahun. Bagaimana membaca tahun sebelum tahun 2000? Year is usually read 2 by 2. Ya, pada tahun sebelum 2000, membaca tahun itu dibagi menjadi 2. Misalnya, 1995 ini dibagi 2 menjadi 19 dan 95. Kemudian kita baca 19 dibaca 19, 95 dibaca 95. Tapi untuk tahun kita menggunakan strip ya, menggunakan strip. Jadi 1995 dibaca 1995. Contoh berikutnya 1987 dibagi 2 menjadi 19 dan 87. 19 dibaca 19, 87 87. Jadi tahun 1987 dibaca 1987. Tetapi untuk tahun antara 2001 sampai 2009 kita membaca angkanya ada 2 macam, yaitu misalnya 2009 kita baca 2009 atau N-nya dibuang jadi 2009. Tahun 2005 kita baca 2005 atau N-nya dibuang menjadi 2005. Yang terakhir, cara membaca tahun mulai 2010 sampai seterusnya. Di sini dicontohkan angka 2015, tahun 2015. Bagaimana cara membacanya? Yang pertama, dibaca 2015, 2005 atau N-nya dibuang. Cara yang kedua, seperti membaca tahun di bawah 2000, yaitu dibagi 2, dibelah dibagi 2, yang depan dibaca 20, yang belakang dibaca 15, menjadi 2015. Contoh berikutnya 2021, tahun sekarang ya, tahun 2021. Kita baca 2021 atau 2021, nggak ada tunya, tidak pakai N. Atau kita belah menjadi 2, menjadi 20 dan 21. Kita baca 2021. Silakan belajar membaca angka, silakan menulis angka tahun berapa saja, kemudian dilatih membaca dalam bahasa Inggris. Anak-anak, demikian akhir dari pembelajaran kita di chapter 3, yaitu Telling Time. Kita sudah belajar bagaimana membaca jam, membaca hari, tanggal, bulan, dan tahun. Silahkan belajar kembali dari buku paket, dari modul, dan dari YouTube, dari video ini. Semoga kalian bisa menjadi lebih mengerti, lebih memahami, dan lebih pintar dalam mengikuti pembelajaran Telling Time ini. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for being good learners. Terima kasih sudah menjadi pembelajar yang baik. Akhirnya dari saya, terima kasih.
Selamat berjumpa kembali pada pelajaran yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.